Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, video kali ini kita akan bahas tentang sholat jenazah, tapi jenazahnya tidak ada, atau biasa yang disebut dengan istilah sholat gaib. Sholat yang jenazahnya berada di tempat berbeda daripada orang yang sholat. Apakah sholat seperti ini boleh? Hukumnya apa? Kalau boleh, bagaimana syarat dan teknisnya? Kita akan bahas pada video kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat gaib itu adalah sholat untuk jenazah yang jauh. Artinya sholat ini dikerjakan sama sebagaimana sholat jenazah, hanya saja sholat jenazahnya terdapat di kota yang berbeda, di luar daerah daripada orang yang mensolatinya. Nah, sholat gaib ini teman-teman yang dirahmati Allah memang sholat yang tidak disepakati secara hukum, dalam arti hanya madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal saja yang membolehkan atau melegalkan sholat gaib, yakni sholat jenazah yang jenazahnya berada di lain kota, di lain tempat dengan si orang yang sholat. Hanya madhab Imam Syafi'i dan juga madhab Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan madhab Al-Malikiyah dengan Al-Hanafiyah tidak melegalkan jenis sholat ini. Nah, alasan madhab Syafi'iyah membolehkan atau melegalkan sholat gaib ini karena memang Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sholat gaib juga. Jadi Nabi Muhammad SAW sholla ala Najasyi, mensolati atas jenazahnya An-Najasyi, orang muslim yang di Habasyah itu, di Madinah. Artinya Nabi Muhammad sholatnya di Madinah, sedangkan jenazahnya ada di Habasyah, di Ethiopia. Kemudian dalam hadis yang lain juga diriwayatkan dari sahabat Umrah bin Husain, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, wahai saudaraku, saudara kalian itu seorang Najasyi telah meninggal dunia di Habasyah, maka bangunlah dan laksanakanlah sholat atasnya. Lalu kata Imran bin Husain, kami pun berdiri dan membuat shaf sebagaimana kita mensolati jenazah, lalu kami pun sholat sebagaimana sholat atas mayit. Jadi hadis ini memberikan informasi pertama kebolehan sholat gaib, yang kedua bahwa sholat gaib itu bukan sholat yang berbeda daripada sholat jenazah, dia adalah sholat yang sama, hukumnya sama, rukunnya sama, cara sholatnya sama, teknisnya juga sama. Bedanya ya jenazahnya tidak ada begitu. Jadi sholat jenazah itu adalah sholat yang sama seperti sholat jenazah. Nah, ulama yang membolehkan sholat jenazah, ulama yang membolehkan sholat gaib memberikan syarat. Ini ulama Syafi'iyah memberikan syarat bahwa syarat boleh orang sholat gaib itu syaratnya bahwa posisi jenazah haruslah berada di luar balad. Balad itu artinya kampung ya, tempat tinggal. Di luar balad memang agak susah mengartikan balad ke dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita bayangkan beberapa tahun sebelum kita berada saat ini, itu kan setiap kota di beberapa negara itu dibatasi dengan tembok kota. Nah, setelah tembok kota itu kemudian hamparan padang rumput, padang pasir di mana sudah tidak ada lagi pemukiman. Nah, balad itu adalah batasnya itu ya tembok itu. Dimana kalau orang sudah keluar tembok tersebut, maka dia sudah tidak lagi berada di kampung, dan itulah status safar terjadi bagi dia gitu. Jadi syaratnya jenazahnya memang di luar baladnya, di luar kampungnya. Walaupun jaraknya kurang dari safar, artinya walaupun posisi baladnya si jenazah, katakanlah kita di Jakarta, jenazahnya di Bogor. Secara bahasa itu sudah bukan balad Jakarta lagi Bogor, tapi kan Bogor jaraknya tuh masih dalam 89 km. Jadi walaupun jaraknya masih atau kurang daripada jarak safar, tetap itu dibolehkan untuk sholat gaib karena jenazahnya berada di luar balad. Nah, tadi kita singgung balad itu adalah batasan seseorang dikatakan musafir dan boleh qashar jika keluar dari balad walaupun belum sampai tujuan. Jadi balad tuh kita ibaratkan seperti kampung. Orang kalau udah keluar kampung dapat status safar. Kalau dapat status safar ya dia boleh qashar sholat, dia juga dapat keringanan safar seperti boleh
berbuka kalau emang dia sedang berpuasa, artinya kalau dia melakukan perjalanan sebelum terbit fajar. Nah, untuk menentukan batasan balad tuh memang agak sulit, tapi kita dapat informasi yang cukup penting dari Nabi Muhammad SAW. Ini dari sahabat Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Sholaitu dzuhra ma'a Rasulillah SAW." Kata Sayyidina Anas, aku melaksanakan sholat zuhur bersama Rasul SAW di Madinah itu 4 rakaat. Kemudian aku sholat bersama beliau sholat asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Artinya di Madinah Nabi Muhammad belum berangkat safar, makanya 4 rakaat sholatnya. Nah, ketika sudah melakukan safar, datang waktu asar, Nabi Muhammad sholat cuma 2 rakaat di qashar. Dan itu terjadi di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu sekarang Bir Ali, mikotnya orang-orang Indonesia sebelum berangkat haji. Biasanya dari gelombang pertama gelombang pertama mereka datang ke Madinah, lalu menjelang sekian hari datang ke Mekah melalui Bir Ali, Dzul Hulaifah. Nah, Nabi Muhammad ternyata di Dzul Hulaifah itu sudah melakukan sholat 2 rakaat. Artinya Dzul Hulaifah itu sudah bukan lagi kampungnya Nabi, Balad. Dan jarak Madinah, Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah itu tidak terlalu jauh kalau sekarang ya, kira-kira 8 atau 9 km gitu. Jadi mungkin Balad itu kalau kita terjemahkan ke Indonesia tuh mungkin dusun ya, kelurahan lah, mungkin bisa seperti itu. Nah, artinya syarat di mana orang boleh sholat gaib itu kalau jenazahnya berada di luar dusun dia, di luar kampung dia begitu. Walaupun kampungnya tuh dekat, tapi kalau di luar kampung dia, itu dia udah boleh sholat gaib. Artinya biarkan jenazahnya disolatkan oleh orang kampungnya. Bagi mereka yang ingin sholat jenazah atas beliau, ya sholat lagi di sini, namanya sholat gaib. Nah, Imam Nawawi Banten punya kitab namanya Kitab Nihayatuz Zain. Beliau mengatakan bahwa kalaupun jenazah berada satu kampung, masih di satu baladnya, akan tetapi sulit untuk menghadiri sholat jenazah seperti kampung yang terlalu luas. Jadi kampungnya satu kampung, cuman kampungnya kegedean gitu. Atau karena dia sakit di corona mungkin ya, karena itu dia nggak bisa keluar rumah. Atau juga karena lokasi yang terisolasi, dia berada di satu kampung cuman bagian barat terisolasi karena sebab tertentu, sedangkan jenazahnya di bagian timur misalnya, maka tetap boleh sholat gaib. Jadi yang menjadi problem itu bukan jarak, kata Imam Nawawi Banten, yang penting sulit apa enggak. Kalau bisa datang ke jenazah ya datang, tapi kalau nggak bisa karena sebab kesulitan tadi, dia boleh melakukan sholat gaib. Jadi sholat jenazah yang jenazahnya berada di kota atau di kampung berbeda. Jadi sebenarnya sholat gaib itu sama seperti sholat jenazah, cuman bedanya kehadiran jenazahnya tidak ada pada sholat gaib. Itu berarti syarat-syarat dan hukum yang berlaku pada sholat gaib adalah syarat dan hukum sholat jenazah. Berarti sholat gaib juga hukumnya fardu kifayah. Artinya orang yang melaksanakan sama fadilahnya seperti orang yang melaksanakan sholat jenazah. Lalu apa syarat sah sholat jenazah? Syarat sah sholat jenazah pertama, semua syarat sah sholat, yaitu orang yang melaksanakan muslim, suci dari hadas, tertutup auratnya, suci tempat dan pakaiannya, dan juga menghadap kiblat. Jadi semua syarat sah sholat harus terpenuhi. Yang kedua, jenazahnya haruslah seorang muslim. Jadi tidak sah kalau kemudian sholat atas jenazahnya non muslim, orang kafir. Wala tusalli ala ahadim mintum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billah. Janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan, mensolati jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburan, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah. Jadi mendoakan serta mensolati jenazahnya orang non muslim itu tidak dibolehkan, tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Kemudian syarat yang ketiga, jenazah sudah dimandikan. Jadi pastikan nih, kalau kita berada di kota yang berbeda, kan kita mungkin nggak tahu di kotanya jenazah itu si mayit sudah dimandikan apa belum. Maka ingin sholat jenazah, pastikan bahwa jenazah sudah dimandikan, karena itu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat jenazah haruslah jenazah sudah dimandikan begitu. Bahkan kalaupun sudah ada orang yang ada jenazah belum dimandiin kemudian langsung dikuburin, ulama kan tetap membolehkan sholat jenazah di kuburannya begitu. Nanti kita akan bahas dalam
video tertentu tentang sholat jenazah di kuburan. Nah, kemudian jenazahnya harus tertutup aurat. Yang kelima, rukun sholat jenazahnya terpenuhi. Apa itu rukun sholat jenazah? Pertama, niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Ketiga, takbirnya 4 kali. Kemudian surat Al-Fatihah, baca sholawat kepada Nabi, membaca doa untuk mayit, dan yang ketujuh adalah salam pertama. Ini 7 rukun sholat jenazah yang akan kita jelaskan begini. Dari rukun 7 yang tadi, teknisnya jadi begini. Pertama, takbiratul ihram sambil dibarengi dengan niat yang spesifik. Usalli 'alal mayyiti al-ghaibi arba'at takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Atau kalau salat jenazah, ya usolli ala hadzal mayyit, kan gitu. Kalau mau disebutin nama silahkan, kalaupun tidak enggak ada masalah. Atau yang jadi imam, usolli ala man shalla alaihil imamu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi takbiratul ihram sambil itu takbir yang pertama. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah. Jadi setelah takbir pertama baca surat Al-Fatihah. Setelah selesai baca surat Al-Fatihah lalu takbir untuk takbir yang kedua. Nah, setelah takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan sangat dianjurkan kalau sholawatnya itu sholat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad kama shollaita kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, dan seterusnya. Kemudian setelah sholat Ibrahim dia takbir untuk takbir yang ketiga. Nah, setelah takbir yang ketiga disinilah kemudian rukun tuh harus wajib baca doa untuk mayit. Allahumma gfir lahu kalau dia adalah laki-laki, Allahumma gfir laha kalau dia perempuan. Allahumma gfir lahu warhamhu. Itu minimal doanya begini. Minimal banget rukun doaku, doa salat gaib, salat jenazah ini. Tapi kalau mau lengkapnya yang seperti ini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqu thawbul abyadu minad danas waksilhu bil ma'i wa thalji wal baradi. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Setelah doa mayit, doa untuk mayit di takbir ketiga, kemudian dia takbir keempat, dan setelah takbiran keempat sudah tidak ada rukun lagi yang mesti dibaca, sebenarnya begitu. Jadi rukunnya sudah selesai semua, tinggal salam. Cuman setelah takbir keempat tuh ada anjuran, ada kesunahan untuk dia baca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Tapi doa ini udah cukup, atau kalaupun enggak baca juga enggak apa-apa, karena doa setelah takbir keempat itu bukan rukun sholat. Setelah takbir keempat dan ada doanya yang disunahkan di situ, barulah kemudian mengucapkan salam. Salamnya sama seperti salam sholat pada umumnya. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, yaf'alu salam, Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam untuk jenazah, sholat jenazah maksudnya mislu taslim fi sholat, sebagaimana sholat salamnya di sholat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, ya kalaupun mau ditambah wabarakatuh itu bukan sebuah kesalahan gitu, jadi tidak ada masalah juga. Ini dia teman-teman yang dirahmati Allah berkaitan dengan cara salat gaib. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.